Bismillah. Bismillah. ونار ميت أيضا ميت، ولكن الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. Bismillah. Bismillah. ونار ميت أيضا ميت، ولكن الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. Kapal kontainer yang terafiliasi dengan Israel bernama MS Jarias disita oleh Iran sejak 13 April 2024 silam. Dalam penyitaan tersebut, sebanyak 25 awak kapal juga turut disandra. Namun setelah sekira 1 bulan, puluhan awak kapal Israel itu dibebaskan Iran tanpa syarat. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 5 Mei 2024, nasib awak kapal itu diumumkan oleh Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir Abdullahian. Menurut pejabat Iran, 25 awak kapal kontainer MS Jarias telah disandra sejak kapal tersebut disita. Namun pihaknya kini membebaskan puluhan awak kapal itu tanpa syarat. Hussein mengatakan awak kapal MS Jarias berkebangsaan Portugal dan Estonia itu akan diserahkan ke duta besar mereka di Teheran. Ia pun mengatakan bahwa pembebasan 25 awak kapal MS Jarias itu dilakukan dengan alasan kemanusiaan. Diketahui sebelumnya, Angkatan Laut Iran menyita kapal kontainer MS Jarias pada 13 April karena melanggar hukum maritim. Dalam penyitaan tersebut, pasukan komando Iran menaiki dan menyita kapal tersebut di Selat Hormuz yang strategis di lepas pantai Emirat. Setelahnya, kapal MS Jarias itu pun dibawa dan ditahan oleh Iran. Pasukan Hizbullah dari Lebanon kembali meluncurkan serangan ganda ke posisi Zionis pada Rabu 1 Mei 2024. Namun video detik-detik pasukan Hizbullah meluncurkan serangannya itu baru dirilis melalui saluran Telegramnya pada Sabtu 4 Mei 2024. Dalam video tersebut tampak sejumlah pejuang Hizbullah menembakkan rudal dan mortir ke wilayah Stula, Israel. Hizbullah mengklaim serangannya itu tepat sasaran dan menghantam 2 gedung persembunyian pasukan pertahanan Israel atau IDF. Hal itu juga terlihat dalam video yang dirilis, di mana gedung di wilayah Stula itu meledak dengan dahsyat. Kobaran api juga tampak membumbung tinggi di wilayah tersebut.
Perang Gaza kini mulai memasuki babak baru, sebab Houthi Yaman yang membela warga Palestina mulai geram dengan Zionis yang tak kunjung menghentikan agresinya di Gaza. Oleh karena itu, Houthi bersiap untuk memperluas operasi anti-Israel di Laut Mediterania. Dilansir dari tribunnews.com pada Minggu 5 Mei 2024, hal itu diungkapkan oleh Menteri Informasi Pemerintah Keselamatan Nasional Yaman yang terafiliasi dengan Houthi, Saifullah Al-Shami. Menurutnya, setelah Laut Merah, Houthi akan melancarkan operasi anti-Israel di Laut Mediterania. Dalam operasinya itu, Houthi akan menargetkan kapal Israel, serta Amerika Serikat dan Inggris yang menjadi sekutunya. Menurut Saifullah, operasi Houthi itu dilakukan untuk mendukung rakyat Palestina yang menghadapi agresi Israel di jalur Gaza. Sebelumnya, Yahya Saree, juru bicara tentara Yaman, juga menyinggung soal operasi Houthi di Mediterania itu. Menurutnya, operasi itu merupakan serangan fase keempat terhadap segitiga agresi, yaitu Amerika Serikat, Inggris, dan juga rezim Israel. Yahya Saree pun menekankan jika pasukan perang Israel nekat menyerang Rafah, maka semua kapal yang terkait dengan rezim tersebut akan dikenakan sanksi apapun kewarganegaraannya. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengepung Brigade Al-Qassam di tepi barat pada Sabtu 4 Mei 2024. Namun di tengah upaya itu, IDF justru mendapatkan perlawanan sengit dari Brigade Al-Quds. Oleh karena itu, IDF panik dan memanggil bala bantuannya. Dilansir dari tribunnews.com, Brigade Al-Qassam dikepung IDF saat berada di sebuah rumah di kota Deir al-Ghushan di barat laut tepi barat pada Sabtu kemarin. Dalam pengepungan tersebut sempat terdengar ledakan yang diciptakan oleh IDF. Meski demikian, Hamas langsung mendapatkan bantuan dari Brigade Al-Quds. Brigade Al-Quds mengaku pasukannya gerak cepat dengan membombardir IDF saat pasukan Zionis itu menyerang Hamas. Oleh karena itu, IDF panik dan kalang kabut. Hingga akhirnya di tengah pertempuran sengit dengan pasukan perlawanan, IDF memanggil bala bantuannya. Di antaranya penembak jitu hingga bulldozer Zionis. Namun hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal total korban jiwa imbas pertempuran sengit tersebut, baik di pihak Zionis ataupun dari pihak pasukan perlawanan. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF diberondong serangan perlawanan di wilayah Beit Tulkarem. Para tentara tersebut ditembaki hingga dihujani dengan peledak. Akibatnya sebuah mobil Zionis terbalik dan 6 tentara Israel dilaporkan tewas berlumuran darah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mendapatkan perlawanan sengit dari berbagai sisi saat beroperasi di wilayah Beit Tulkarem. Hal itu terlihat dari video yang dirilis Hizbullah dalam saluran Telegramnya pada Sabtu 4 Mei 2024. Dalam video tersebut tampak sejumlah tentara ditembaki saat berkendara menggunakan sebuah mobil. Imbas bidikan perlawanan itu, mobil yang ditumpangi IDF terbalik. Seluruh tentara di dalamnya pun tewas berlumuran darah. Di wilayah yang sama, sekelompok tentara Israel juga tewas tercecer seusai dihujani peledak. Hizbullah menekankan bahwa operasi di Tulkarem itu menewaskan sedikitnya 6 tentara Israel. Perlawanan Irak melakukan 3 operasi ke posisi Zionis dalam waktu 24 jam. Ketiga serangan itu pun diklaim tepat sasaran dan berhasil menyambar pasukan pertahanan Israel atau IDF di Palestina yang diduduki dan di Laut Mati. Selain itu, Irak juga mengklaim pasukannya meluncurkan rudal jelajah ke pelabuhan penting Israel. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 5 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh perlawanan Islam di Irak. Menurut perlawanan Islam Irak, pasukannya meluncurkan 3 serangan ke Israel pada Sabtu kemarin. 2 diantaranya mengenai IDF di Palestina yang diduduki, sementara 1 serangan lainnya mengenai posisi Zionis di Laut Mati. Pasukan perlawanan Islam Irak itu pun mengaku bahwa waktu yang hampir bersamaan, pihaknya juga menyerang pelabuhan penting Israel. Mereka meluncurkan rudal jelajah hingga situs vital Zionis itu pun meledak dengan dahsyat. Perlawanan Irak mengklaim rentetan serangan dari pasukannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Sejumlah rumah milik pasukan pertahanan Israel atau IDF diserang Hizbullah dalam beberapa waktu belakangan hingga meledak dan mengalami kerusakan parah. Meski demikian, kini beredar kabar bahwa Hizbullah telah menargetkan rumah-rumah tentara Israel lainnya. Bahkan IDF telah mempersiapkan rencana tersebut secara matang. Dilansir dari Al-Mayadin pada Minggu 5 Mei 2024, hal itu telah dikonfirmasi oleh media Israel.
Menurut laporan tersebut, pemukiman IDF di Metula mengalami kerusakan besar imbas serangan rudal Hizbullah. Meski demikian, Hizbullah rupanya masih menargetkan rumah-rumah tentara Israel lainnya. Bahkan Hizbullah telah memiliki strategi khusus untuk meluncurkan serangannya ke rumah-rumah tentara Israel tersebut. Salah satunya, Hizbullah memantau pergerakan pemukiman IDF di perbatasan Lebanon Palestina secara keseluruhan. Hal itu juga telah dikonfirmasi oleh koresponden saluran Israel di wilayah utara wilayah pendudukan Rupi Hamruska, di mana menurutnya seluruh pemukiman Israel dipantau oleh pasukan dari Lebanon tersebut. Ia pun mengatakan bahwa satu-satunya alasan dia masih hidup di pemukiman tersebut dan dapat melaporkan situasi yang ada adalah karena Hizbullah telah memutuskan untuk tidak membunuhnya. Dua pusat intelijen Israel menjadi sasaran empuk perlawanan Islam Irak dalam waktu yang bersamaan. Dua situs vital yang ada di lokasi berbeda itu dihujani rudal hingga meledak. Akibat serangan tersebut, Israel mengalami kerugian cukup besar. Dilansir dari Mehr News pada Minggu 5 Mei 2024, pasukan perlawanan Islam Irak meluncurkan rentetan serangan ke posisi Zionis dalam beberapa waktu belakangan. Salah satunya perlawanan Irak menargetkan dua situs vital Israel menggunakan rudal, yakni Pusat Intelijen Gilat Mossad di Tel Aviv dan juga Pusat Intelijen Abraham di Beersheva. Perlawanan Irak mengklaim rudal jelajah yang ditembakkan pasukannya itu tepat sasaran. Imbas serangan rudal tersebut, dua pusat intelijen IDF meledak dan terbakar hebat. Sayangnya perlawanan Irak tidak merinci total korban jiwa imbas serangan tersebut. Perlawanan Islam Irak hanya menekankan bahwa rentetan serangannya itu sebagai bentuk dukungannya terhadap warga Palestina di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.